I feel the freedom in His presence. Saya bisa merasakan kemerdekaan, kebebasan di dalam hadirat Allah. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan sejati. Disinilah kebebasan untuk memuji, untuk merasakan hadirat-Mu, bukan untuk mengeluh, tapi untuk bersyukur dalam segala keadaan dan perkara. Sampaikan sabda-Mu, ajari kami ya Tuhan Yesus untuk beriman dan berterima kasih. Thank you Tuhan, semua yang telah Kau berikan dalam hidup kami adalah baik adanya. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Memuji Tuhan itu adalah manifestasi dan demonstrasi bersukacita di dalam Dia. Alkitab berkata, bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Asal yang diinginkan itu bukanlah dosa atau melanggar firman Allah. Tuhan tahu kok keinginan kita, bukan hanya kebutuhan, bahkan keinginan. Kerinduan kita tidak tersembunyi di hadirat-Nya. Makanya kalau saya memuji menyembah Tuhan, saya sungguh-sungguh, saya nggak hanya memuji dengan segenap hati, saya juga memuji dengan segenap kekuatan. Kekuatan itu berarti vokal suara, ekspresi tangan, wajah, seluruh otot sendi saya turut memuji. Semua bagian badan saya kuserahkan kepada Tuhan. Kalau kita mau memuji Tuhan, jangan tanggung. Harus sungguh-sungguh. Karena kita punya alasan yang sangat kuat untuk bersuka cita setiap hari. Karena Tuhan itu tidak berubah. Dan Tuhan bukan hanya tetap sama, Dia itu mulia. Dia layak terima penyembahan kita. Tapi Tuhan juga serba bisa. Dia maha mampu. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kenapa hatimu kecewa? Kenapa putus asa? Mengapa downcast? Mengapa jiwamu berat? Kenapa berkeluh kesah? Sudah matikah Tuhan? Tuhan hidup selama-lamanya. Berarti ada harapan. Ada hari esok buat orang yang bergembira karena Tuhan. Selalu di depan sana ada rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan. Memberimu masa depan penuh pengharapan. Alasan yang kuat untuk bersuka cita itulah firman Tuhan. Mari kita sama-sama membuka Mazmur pasal 5 ayat 8 sampai 13. Dengan judul alasan yang kuat untuk bersuka cita. Saya baca. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar. Kata Daud, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus. Dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu. Karena seteruku, ratakanlah jalanmu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur terenganga. Lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka. Sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Waktu saya baca ayat-ayat ini ya, ada satu impresi bahwa kita tidak perlu yang namanya good luck. Orang Kristen, anak Tuhan tidak perlu keberuntungan. Karena kita punya a good God. Kita punya Allah yang baik. Kebajikan dan kemurahan itu bukan lagi kemungkinan, tapi kepastian. Jangan tunggu sampai kita melihat mujizat dan berkat, baru mulut kita mengoceh pujian. Bahkan sebelum itu kecaplah dan lihatlah, mulut harus dibuka, lidah bibir harus didengungkan. Terpujilah nama Tuhan, besar kasih setiamu, ya Allahku. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini bukan bicara tentang PAW atau praise and worship. Ini bicara tentang sikap hati yang bertekad bulat untuk memuji Tuhan no matter what. Apapun terjadi dalam hidup ini, kita harus bersyukur dulu di depan. Bayar di depan dulu syukur itu. Syukur itu bukan di belakang. Kalau di belakang itu namanya aji mumpung. Kalau kita mau bersyukur itu, dahulukan Tuhan. Tuhan di tempat pertama. Mujizat berkat itu boleh jadi, boleh tidak, boleh datang sekarang atau nanti. Itu gak pengaruhi syukur dan pujian. Karena Tuhan itu udah layak dari dulunya. Dari sononya, dari dahulu kala.
dari Alfa hingga Omega, dari terbit matahari sampai pada terbenamnya. Biar nama Tuhan dipuji. Ada alasan yang kuat untuk bersuka cita. Karena Tuhan itu memang layak untuk terima pujian dan penyembahan kita. Nggak usah tunggu pengalaman hidup kita, apakah membenarkannya, apakah meneguhkan pujian itu layak diberikan. Nggak perlu ada Anda dan saya di dalam hidup ini atau di universe atau alam semesta. Tuhan itu udah layak dipuji. Kalau nggak percaya, tanya burung-burung yang berkicau tiap pagi. Tanya setiap alam semesta ini yang mengagungkan Tuhan. Oh Lord my God, when I in awesome wonder. Seperti lagu himnal itu, Tuhan, apanya lagunya itu, ingat ya, how great thou art. Ya, ajaib Tuhan, maka jiwaku memuji kebesaran-Mu. Kita lihat langit cakrawala, kita tahu bahwa Tuhan itu layak untuk diagungkan. Kita belajar dari seorang pemuji, dari seorang yang bersuka cita karena Tuhannya, sekalipun ketika dia di lembah kekelaman, dia menulis mazmur-mazmurnya, namanya Daud. Dan dia berkata di ayat 8, tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumah-Mu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Inilah suara seorang nabi dan raja yang takut akan Tuhan. Dia takut akan Allah. Dan dia punya prinsip iman. Dimulai dengan ayat 8. Tetapi aku, berarti dia jadikan dirinya perkecualian dibandingkan dengan kalayak ramai, dengan orang pada umumnya. Dia berkata, tapi aku as for me. Aku punya pilihan sendiri, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu. Ngapain dia masuk ke rumah Tuhan? Sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus. Kita harus punya prinsip. Hari-hari ini, di zaman akhir, yakni zaman Edan, lebih susah orang itu untuk berpaut pada Tuhan. Kita harus berkata seperti Daud, as for me, sorry ya, kalau aku nih, itulah artinya tetapi aku, berkat kasih setiamu. Daud itu berprinsip, dia beriman, dia punya pendirian. Bahkan waktu dia masuk ke dalam rumah Tuhan, ini bisa jadi masuk ke gereja di zaman modern ini, atau bisa jadi waktu kita sendiri dalam privacy, kita memuji Tuhan dengan sengaja. Pokoknya kalau kita mau bersuka cita, kita harus lawan arus. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan, itu determination dalam bahasa Inggrisnya, itu tekad bulat. Aku akan, pokoknya aku akan masuk ke hadirat Tuhan untuk menyembah Dia dengan sengaja. Gak peduli dengan perasaan dulu, dan dia gak mut-mutan. Tapi yang menjadi motivasi utamanya dia masuk hadirat Allah karena dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia menyadari bahwa Tuhan baik no matter what. Apapun terjadi, Allahnya baik. Tuhan itu setia dan Tuhan selalu benar. Tuhan, lalu ayat 9, dari tekad hati masuk hadirat Allah, dia sampaikan kerinduannya. Bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Karena Daud ini hatinya berkenan pada Tuhan. Ini seorang yang mengejar hati Tuhan. Maka yang pertama dia rindukan adalah Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu. Karena seteruku, Tuhan, musuhku itu banyak. Banyak orang yang ingin aku jatuh. Belum lagi orang Filistin, musuh bebuyutanku. Jangankan orang Filistin. Di dalam istanaku pun, kita tahu cerita Daud di biografinya, di biografi Daud di Alkitab kan banyak. Banyak sekali orang-orang yang mengkhianati dia. Banyak sekali yang double face atau berwajah dua. Dia berkata, Tuhan, tuntunlah Daud dalam keadilan-Mu. Ya Tuhan, dalam kebenaran-Mu, karena seteruku, karena musuhku banyak, ratakanlah jalan di depanku. Lord, walk before me. Tuhan, jalanlah di depanku ya, tuntunlah setiap langkahku. Salah satu alasan kita yang kuat sekali untuk bersuka cita setiap hari adalah Tuhan selalu berkata ya kepada doa, tuntunlah saya. Tuhan itu gak pernah nolak kita loh kalau kita masuk hadirat Allah. Sekalipun kita berlumuran dosa dan salah. Setiap waktu, setiap kali kalau dengan tulus kita doa seperti ini kepada Yesus, Tuhan, tuntunlah hidupku. Dia selalu menjawab, ya terhadap doamu. Itulah alasan kita untuk bersuka cita. Karena Tuhan tidak pernah menolak kita. Seperti Bapa yang baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Lagu pujian tadi. Bapa yang sangat baik, seperti Bapa yang amat sangat baik.
takkan pernah kau melupakanku. Itulah sukacita saya setiap hari. Pergumulan sih ada, banyak bahkan. Tidak habis-habisnya masalah silih berganti. Tapi saya pegang kesetiaan Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai saya. Itu sumber sukacita saya. There's no longer any surprise in my life. Dalam hidup saya udah gak ada lagi kejutan, shock apalagi. Karena di depan saya sudah antisipasi. Pasti ada permasalahan, pasti ada problema baru. Pasti ada tantangan, bahkan rintangan. Tapi gak perlu saya teka-teki, gak perlu tebak-tebakan lagi. Sebab Tuhan tidak pernah main petak umpet sama kita. Saya tahu hari ini sebelum melangkahkan kaki ke esok hari, saya tahu Tuhanku bersamaku. Bukan hanya di sini. God is already in my future. Tuhan sudah ada di masa depan saya. Problema ini pasti kadaluarsa. Yang gak kadaluarsa itu Tuhan saya. Penyertaannya atas hidupku. Makanya saya akan bergembira karena Tuhan. Karena saya tahu janjinya setia. Karena saya tahu janjinya teguh. Saya gak akan pernah lemah iman. Kapan bisa lemah iman kalau Tuhan beserta? Gairah. Kalau Tuhan beserta kita gairah. Mana bisa lemah iman? Bukan karena iman saya kuat. Tapi karena mata saya memandang pada Tuhan. Gak ada kesempatan untuk lemah iman. Haleluya. Hati saya dulu sekarang bersuka cita rasanya. Kayak mau meledak-ledak. Bukan karena saya gak punya masalah. Saya punya masalah. Cuma saya gak cerita sama Anda. Karena saya sibuk untuk mendoakan masalahmu. Tapi hatiku sukacita itu karena ini. Karena pewahyuan. Tuhanku itu ada. Dan dia ada untukku. Ayat 10. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Nah, mulai masuk manusia ya. Batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Mau cepat gembos imannya? Gampang. Terus aja dengarkan apa kata orang. Mau cepat pupus seperti ban yang kempis. Langsung kesedot semua. Bayangkan kalau kita ada ribuan kaki di atas langit sana. Di dalam pesawat lalu kalau tangkinya bocor. Nah itu mengerikan. Sekejap aja itu bisa langsung habis bensin di udara. Tahu nggak apa yang menghabiskan energi kita? Kalau kita terlalu mendengarkan perkataan negatif orang. Saya nggak berkata saat-saat di mana kita perlu introspeksi dan dievaluasi. Itu namanya koreksi atau kritikan yang membangun. Itu perlu sekali. Jangan sampai kita tutup telinga kepada nasihat yang bagus. Tapi kalau hati kita dipengaruhi dengan vibe atau dengan atmosfer negatif. Sebab gini ya, Daud saja mengakui karena manusia itu kebanyakan dari manusia itu mulutnya toksik. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Makanya kita kalau tidak sampai serah diri sama Tuhan, kalau lidah kita itu nggak dikekang sama Roh Kudus, kita pun jadi orang seperti yang ini, seperti yang Daud jelaskan. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kuburan ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bahkan ketika manusia memuji, gak semuanya tulus hati. Satu sisi memuji, tapi dia ingin menjatuhkanmu lewat pujiannya. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Manusia itu selalu bicara. Coba bayangkan, pernah gak kita tuh renungkan? Orang itu selalu aja ada komentar, ya kan? Contohnya, kalau kita cepat gitu ya, kalau kita melakukan sesuatu secara cepat, orang biasanya komentarnya, terlalu cepat dia, terlalu tergesa-gesa atau terburu-buru. Tapi kalau kita lambat, mereka bilang, dia pelan. Nanti kalau kita nggak berbuat apa-apa, ya kan? Cepat salah, lambat salah. Kita nggak berbuat apa-apa. Orang berkata, dia stagnan. Nanti kalau ada teman kita diberkati, kita bilang sombong gitu aja kok. Atau kita tuduh-tuduh, itu hatinya cinta harta, prosperity atau kemakmuran. Tapi kalau orang jatuh miskin, dosa apa ya dia ya? Salah apa di hadapan Allah? Kita langsung mengambil kesimpulan bahwa orang itu dikutuki. Susah jadi orang kaya salah, miskin salah. Berbuat banyak salah, berbuat sedikit salah. Tidak berbuat apa-apa salah. Memang manusia kan perkataannya selalu gak ada yang jujur. Batin mereka selalu penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Dan kalau memang batin orang itu kalau batin orang itu busuk, semuanya akan kelihatan negatif dan salah di matanya. Karena itu buat apa kita itu makan hati, orang ngomong apa kita bawa stres sampai depresi hingga mau bunuh diri. Percuma saudara, keluarga saat teduh tercinta. Buat apa? Makanya Daud berkata di sini, alasanku untuk bersukacita bukan pujian manusia.
penerimaan atau pengakuan orang. Alasanku bersuka cita karena Tuhan mengasihi aku dan Tuhan belum selesai dalam hidupku. Masih banyak yang Tuhan mau kerjakan. Tuhan baru mulai. Kenapa manusia sekelilingku yang kerongkongannya seperti kuburan yang terenganga maupun lidah palsu yang merayu? Kenapa mereka berkata game over dia? Kok beda ya? Apa yang mereka katakan dengan apa yang Tuhan katakan tentang kehidupanku? Kalau kita mau diberkati, kalau kita mau bergembira, kalau kita mau bersuka cita, bukan hanya happy. Kalau kita mau sungguh-sungguh mengalami kuasa Tuhan dalam hidup ini, pilih-pilih, selektif, dengarkan perkataan orang. Janganlah mendengarkan nasihat orang fasik, tapi dengarkan nasihat orang benar. Jangan semua yang komentar manusia itu masuk ke dalam hatimu. Tapi yang harus kita lakukan tiap hari adalah masukkan firman, karena ini apa kata Tuhan, ke dalam jiwamu. Ini yang membuat kita bertumbuh. Ayat 11, biarlah mereka menanggung kesalahan mereka ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Ini ayat bukan ayat balas dendam. Karena Daud tidak mengingat siapa. Bahkan tidak ada nama kan, musuhnya ditulis di sini siapa kayak misalkan beberapa orang-orang yang memusuhi Daud, contohnya seperti Simei, bahkan Yoab nantinya. Nggak ditulis tuh. Jadi Daud tidak dendam sama siapa-siapa, tidak simpan kepahitan. Tapi doa ini adalah doa penyerahan. Di ayat 11 ini, mengapa Daud tetap bisa bersuka cita? Karena dia buang semua toksiknya. Dia berkata gini loh, biarlah mereka menanggung kesalahan mereka ya Allah. Secara umum aja di round up atau dibulatkan. Biar semua mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Dengan kata lain bahasa sehari-hari ya. Coba saya tafsirkan lebih mudah untuk Anda ngerti. Kira-kira gini bunyinya di zaman modern ini. Tuhan, biarkan orang yang busuk hatinya. Urusan sendirilah sama Tuhan. Aku gak mau urusi mereka. Aku ampuni aja dan berkati musuh-musuhku. Aku berbuat baik pada orang yang berbuat jahat kepada aku. Karena Tuhanku baik. Bukan karena semua orang baik sama aku. Aku baik sama semua orang karena Tuhanku baik. Bukan karena semua orang baik. Kalau ada orang jahati aku, ya aku ampunilah. Aku kasih pinjam, kasih dia loan. Kasih dia bank loan dari banknya sorga. Aku ini sudah berlebihan, melimpah-limpah dengan kasih karunia, kasih setia. Apa salahnya pinjaman beberapa ke musuhku? Udahlah, cuma-cuma ku beri apa yang cuma-cuma ku terima. Tapi Daud berkata gini, sudah gak usah saya pikirilah. Ngapain hati ini sampai kesel-kesel, sampai bete, sampai galau atau sampai gelisah. Biar orang yang busuk hatinya dan juga mulutnya urusan sendiri dengan Tuhan. Itu bukan urusanku. Aku tidak disuruh Tuhan untuk mengubah semua orang kok. Aku disuruh Tuhan menjaga hati saja dengan segala waspada. Pastikan sukacitaku dan damai sejahteraku tidak tercuri. Indah ya Mazmur ini. Ayat 12. Saya kasih lagi sukacita-sukacita, alasannya apa? Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita, itu dia. Tuhan itu perlindungan, makanya itu kita bersukacita. Aku tahu Tuhan itu lindungi aku kok. Tuhan gak benci aku. Tuhan tahu aku gak sempurna dari dulunya waktu Yesus mati di Kalvari. Harusnya sudah tahu kan, kalau saya ini gak sempurna, saya ini produk faulty. Saya ini produk yang cacat celah. Kalau Yesus berani adopsi saya, Yesus akan all the way sepanjang perjalanan itu akan membentuk dan menyempurnakan. Kenapa Tuhan harus benci saya hari ini? Karena saya nggak sempurna atau nggak perfect. Dia udah tahu dari Golgota. I'm on the way, you see. Saya OTW. Dan Tuhan tahu itu. Asal hari ini saya tetap bergembira karena Tuhan. Saya cari wajahnya. Saya responi suaranya. Never a game over for me. Nggak pernah yang namanya game over hari ini. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka. Lihat itu. Inilah berkat Tuhan. Tuhan itu menaungi kita. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Udah, berkatku datang dari Tuhan kok. Orang bisa benci kita, orang bisa ngomong apa, orang bisa berbuat yang tidak adil terhadap kita, menzolimi dan sebagainya. Nggak apa-apa. My blessing doesn't come from them. My blessing comes from Him. Berkatku datang dari Dia. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Tugas saya adalah jadi orang benar. Tugas, bagian Tuhan adalah memberkati. Itu urusan Tuhan, Tuhan gak usah digurui.
Tuhan ngerti kok gimana memberkati orang benar dan membela mereka. Bahkan gak hanya membela, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Gak hanya dibela, dipagari sama Tuhan. Pagar. Wow, luar biasa ya. Saya tunjukkan di sini ya alasan-alasan untuk bersuka cita tadi. Coba saya lihat ayat 12 lagi dikata engkau menaungi mereka, itu kan in his shadow, in your shadow. Engkau menaungi mereka seperti induk ayam dengan sayapnya menaungi anak ayamnya. Berarti musuh gak bisa lihat kita dong. Kita jadi dalam bahasa Inggrisnya invisible. Kalau kita dinaungi Tuhan. Tapi gak hanya itu. Di kalimat terakhir daripada pembahasan kita hari ini, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Kalau tadi in his shadow, sekarang dipagari, itu berarti musuh tidak bisa jamah kita. Kalau dalam naungannya, musuh gak bisa lihat kita. Di belakang pagarnya, di balik perisainya, musuh gak bisa jamah kita. Cannot touch us. Bukan invisible, di pagar itu berarti invincible. Kita kebal. Mau diapain dan sebagainya. Berapa orang di sini sekarang takut, nanti kalau saya diguna-guna gimana dan sebagainya. Anda nggak buka celah, nggak bisa itu. Kutuk pun perlu alasan untuk mendarat. Kalau dia tidak punya apronnya, tidak punya yang namanya, tidak punya seperti landasan lapangan udara, dia nggak bisa menemukan tempat berpijak kaki dalam hidupmu. Setan nggak bisa tinggal. Semua panah api itu meleset dalam kehidupan kita. Tidak ada senjata bisa berhasil melawan orang-orang benar. Kalau kita nggak buka celah, kalau kita nggak serahkan percaya kita lewat superstisi atau apa, kalau kita hidup di dalam titah-titahnya, apalagi hati kita bergembira karena Tuhan, mana bisa kita itu mau bahasanya, santet, guna-guna dan sebagainya. Atau kita itu dikutuki sama mulut orang. Kadang-kadang sayangnya di beberapa keluarga, mulut orang tuanya sendiri yang mengutuki anak-anaknya. Nggak mempan, asal Anda tetap hormat sama mereka. Anda tetap lakukan bagian Anda sebagai orang benar. Jangan takut dikucilkan. If God is for us, who can be against us? Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Alasan yang kuat untuk bersuka cita, saya bagi jadi 3. Pertama tulis, sukacita kita tidak tergantung keadaan. Tapi kasih setia Tuhan, ayat 8 tadi. Tetapi aku berkat kasih setiamu. Bedanya joy dan happiness apa? Happy dan joyful, happiness dan joy itu tidak berada di halaman yang sama loh. Mirip tapi tidak sama, bedanya langit bumi. Kalau joy itu sukacita, tidak tergantung keadaan, tapi bergantung pada kasih setia. Kasih setia Allah yang tidak pernah berubah berdasarkan kasih karunia-Nya. Kalau happiness itu dalam bahasa Inggrisnya dari kata HAP. Hap itu sama dengan chance atau kesempatan atau kebetulan. Makanya orang-orang dunia nggak bisa joyful all the time. Mereka nggak bisa rejoice, nggak bisa bersuka cita dalam segala keadaan. Karena mereka memang punya kebahagiaan bergantung keadaan. Kalau kita bersuka cita dalam segala keadaan. Kalau mereka itu happy tergantung keadaan. Karena kata happy itu sendiri berasal dari kata kebetulan, chance, good luck, atau lucky. Orang kalau disebut orang itu lucky ya, artinya orang itu beruntung. Wah, kalau aku selaki dia atau beruntung dia, niscaya pastilah aku happy. Pasti kami satu keluarga itu gak akan seperti ini sedih, pasti happy. Happy itu chance, kebetulan. Joy tidak sama. Sukacita itu supranatural, mengatasi keadaan. Sukacita kita tidak tergantung keadaan, tapi kasih setia Tuhan. Biarpun gunung beranjak, bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. 2, yang kita pelajari tadi, siapa terpengaruh perkataan manusia, tak akan pernah bersuka cita. Udahlah, masuk kutukan ini kalau sampai kita langgar ini. Kalau kita bergantung apa kata orang, udah pastilah tak akan pernah konsisten sukacitanya. Bahkan bisa-bisa nggak pernah bersuka cita sama sekali. Karena manusia sebagian besar itu termasuk kita. Kita ini beda karena lidah kita sudah dikekang sama Roh Kudus. Tapi kalau tidak, kita juga sama. Perkataan mereka tidak ada yang jujur. Kerongkongan mereka seperti kubur terenganga, batin mereka penuh kebusukan. Udahlah,
ampuni ya, dan juga doakan, berkati. Tapi kalau itu masukan dari orang yang mengasihimu, tidak memberitahukan ke telingamu apa yang telinga Anda ingin dengarkan, tapi apa yang Anda butuh dengarkan, bersyukurlah untuk orang-orang gitu yang berani to tell you the truth. Di hidup ini orang-orang yang berani memberitahu Anda kebenaran, atau yang berani apa adanya terus terang, karena mereka peduli. Kalau orang lain semuanya meresikokan dibenci, dia nggak peduli. Karena dia lebih peduli kebaikan Anda daripada perasaan dia. Dia lebih peduli masa depan Anda daripada dirinya. Sekalipun beresiko disalah ngerti oleh Anda dan saya, mereka tetap mengkonfrontasi. Orang seperti itu permata, berlian benar dalam hidup ini. People that tell you the truth. Tapi nggak semua orang begitu. Karena itu be selektif ya. Tapi juga jangan sampai hati itu gampang sekali di zaman media sekarang. Aduh kalau dikasih begini udah sedihnya setengah mati. Di negara-negara tertentu tuh khususnya anak-anak muda. Komentar miring atau bullying secara verbal. Atau secara tulisan saja di sosmed itu. Ada juga yang bunuh diri loh sayangnya. Mungkin ada juga yang lemah imannya seperti itu. Saya berdoa Anda kuat mulai hari ini. Remember this. Stick and stone may break my bones. But words can kill me. Mungkin pentungan, mungkin besi kayu bisa mematahkan tulang, tapi kata-kata orang tidak bisa membunuh. Jadi jangan takut. Taruh rasa amanmu pada firman Tuhan. Oh, ini nggak pernah mengutukimu ini. Nggak pernah salah lagi. Dia selalu tepat waktu, timely message apa yang kau dan aku perlu dengarkan. The Bible never fails. Tidak pernah gagal untuk membangun kita di atas dasar kebenaran. Ketiga, kita punya Tuhan yang melindungi dan memagari kita. Itu sumber bahagia. Wah, kita punya Tuhan yang melindungi dan memagari. Tadi kan ayat 12-13 yang kita baca. Semua orang yang berlindung akan bersuka cita. Engkau yang memberkati orang benar dan memagari mereka. Jadi saya coba renungkan ya. Kata melindungi dan memagari itu ada beberapa dimensi sih. Termasuk di dalamnya itu kita dikecualikan. Jadi misalnya 1.000 orang rebah di sisi satu, 10.000 di sisi satunya, kita berdiri sendirian. Dipagari itu artinya kita berkecualian. Orang lain satu-satu tepar, Anda gagah perkasa, berdiri di tempatnya tidak goyang dan tidak goyah. Semua sepi, toko-toko semua nggak ada satupun yang bisa survive atau bertahan. Bisnis tetap jalan. Itu semua bukan karena Anda istimewa, tapi semua karena kasih setia Tuhan. Amin. Yang disebut dilindungi dan dipagari itu juga dikecualikan. Selain dibela, juga bisa jadi yang lainnya stagnan, Anda terjadi pelipat gandaan. Berkat multiplikasi mengikuti. Orang-orang semua berkata kok bisa, contoh metodenya gak bisa dapat hasil yang sama loh. Itu maksudnya dipagari. Dipagari itu bukan hanya proteksi. Kan kita nggak suka kan kalau ada orang yang overprotective sama kita, yang terlalu posesif. Enggak, Tuhan tuh nggak gitu. Kalau Tuhan pagari itu bukan berarti kita dipisahkan dari dunia, bukan. Kita itu diutus seperti domba ke tengah serigala. Tapi anehnya, nanti yang memerintah adalah domba, bukan serigala. Kok bisa ya? Semua orang lihat Anda dan tahu bahwa itu pasti Tuhan. Itu yang disebut dipagari. Bukan diambil dari dunia. Hidupnya sih dipisahkan dari dunia, tapi dia diutus kembali ke dalam dunia dengan penyertaan yang berbeda. Itulah alasan untuk bersuka cita. 3 poin sederhana, sekali lagi kita review, alasan yang kuat untuk bersuka cita. 1, sukacita kita tidak tergantung keadaan, tapi kasih setia Tuhan. 2, siapa terpengaruh perkataan manusia tak akan pernah bersuka cita, camkanlah. 3, kita punya Tuhan yang melindungi dan memagari kita. Haleluya. Saya ingin kita melakukan sesuatu. Waktu saya angkat tangan tadi, saya melihat seperti di Instagram, kalau live itu ada hati-hatinya yang naik begitu banyak. Saya ingin kita memberikan sebuah korban syukur pada Tuhan. Di komentar dan di live chat, jangan tulis permohonan dulu ya. Karena kita mau memberikan pure, murni, korban syukur. Kita tuliskanlah. Anda bersuka cita karena Tuhan, karena apa?
Jangan diselipkan ya, ada pesan sponsornya supaya saya bisa jual rumah saya. Atau supaya saya sembuh dari tiroid saya. Tenanglah, don't worry. Untuk segala sesuatu ada masa atau ada waktunya, kata pengkhotbah. Ini waktunya kita naikkan hati ke sorga. Begini loh, I love you God, I love you Lord. Cukup tuliskan saja Anda bersuka cita karena Tuhan. Karena apa? Tuliskan alasannya. Dan saya mau wrap up semuanya. Saya bungkus semuanya sebagai kado besar dari keluarga Saat Teduh kita bersama. Naik ke sorga hari ini juga. Mari sama-sama tuliskan. Ulurkan tangan ke depan. Kita kirimkan kado ini bersama-sama. Tuhan, hamba-Mu sebelum mendoakan permohonan, kami tidak memohon apa-apa. Kami bergembira karena Tuhan. Hamba-Mu angkat semua korban syukur dari keluarga Saat Teduh ke tangan Yesus yang membawanya ke Bapa. Tuhan, biar segala kemuliaan hanya bagi Bapa dan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan ya Tuhan semuanya Tuhan ke hadirat-Mu. Imam besar kami yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kami persembahkan ke tangan-Mu, ke hadirat-Mu di bawah kaki-Mu. Setiap korban sukacita kami ke hadapan Tuhan. Sebagian keluarga Saat Teduh sungguh-sungguh sudah bersukacita. Ada yang sulit sekali untuk bergembira, tapi tetap menaikkan korban syukurnya. Terimalah semua korban, semua persembahan syukur kami dari keluarga Saat Teduh. Dalam nama Yesus. Amin. Letakkan tanganmu. Ada satu orang di antara Anda yang diare kiranya muntaber. Bukan, itu COVID. Kata saya rasakan Roh Kudus berkata begitu. Tes segera apakah Anda positif. Don't worry, dalam nama Yesus saya berdoa. Itu hanyalah gejala kan, saya berdoa supaya disembuhkan sampai ke akarnya. Tidak lebih dari 3 hari, Anda sudah bisa normal, udah tes negatif lagi, sudah sembuh. Dalam nama Yesus Kristus. Ada suara seperti ini yang saya dengarkan sekarang. Bersyukur saja dan terus bekerja, nanti akan klop tagihannya. Saya dengar itu. Bersyukur saja, jangan panik. Terus bekerja, tekun, sabar dan komitmen. Bersyukur saja dan terus bekerja. Nanti akan klop semua tagihannya. Tuhan akan memberimu kesanggupan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Struktur seseorang, struktur tubuhnya. Saya melihat, oh Lord, saya melihat seperti ada satu badan yang ada laser merah naik turun begitu. Saya tahu Tuhan sedang mengoperasi struktur tubuh, strukturnya, yaitu tulangnya dia yang tidak pada posisi yang betul. Dalam nama Yesus, I speak healing. Di dalam nama Yesus, aku deklarasikan kesembuhan. Aku ucapkan berkat Tuhan atas tulang belakang orang itu dan syaraf-syarafnya. Dalam nama Yesus, haleluya. Tuhan memberkati kita semua dengan sukacita. Biarkan sukacita Tuhan melimpah ruah, damai sejahtera dan kasih Yesus. Haleluya, dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin.